Ini mau langsung diangkut sama tengkulak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan Godong Nom ya teman-teman. Dari video kemarin sudah kita janjikan mau review sukses beternak hamster ya teman-teman. Kita ntar langsung ke kandang, kita coba jelasin jenis hamsternya, juga cara-cara beternaknya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kita udah sampai ke kandang ya teman-teman. Untuk menjaga kesehatan kita pakai masker ya teman-teman, karena di dalam agak bau sih. Oke, kita masuk ya. Oke ya teman-teman, kita udah di dalam kandang dan inilah bentuk kandangnya ya teman-teman. Ini kandang ukuran sekitar 8 meter kali 5,5 meter ya teman-teman. Untuk pencahayaan, kalau hamster itu jangan kena sinar matahari langsung, terus juga jangan kena air ya teman-teman. Jadi kering, juga sejuk, jangan kena sinar matahari langsung ya. Ini populasi sekitar kurang lebih 500 pasang ya teman-teman. Dan model dindingnya ini dicantelin pakai paku ya teman-teman. Ini kayak gini, ini dipasang paku, terus dicantelin. Dan untuk sirkulasi udara ini saya pakai ini lubang udara streamin. Dan ini tak bikin agak kecil karena takutnya air hujan masuk. Dan itu sebelah situ tak bikin agak lebar ya teman-teman. Dan kenapa ini yang sebelah sana terus sebelah sana tak bikin sirkulasi udara, karena ini sinar matahari langsung itu bisa masuk. Ini tak tutup untuk menghindari sinar matahari langsung ya teman-teman. Oke, kita lanjut jenisnya ya. Untuk jenis di kandang kita baru ada 3 jenis ya teman-teman. Untuk jenis hamster sendiri sih ada Campbell, terus Winter, Syria, Robo. Cuman di kandang kita ini baru 3 jenis ya teman-teman. Ini contohnya ini jenisnya Syria. Kalau Syria itu gede. Terus Syria itu ada yang long hair, bulu panjang, dan short hair, bulu pendek ya teman-teman. Kalau Syria itu jinak. Cuman kalau Syria, kalau yang lagi menyusui atau beranak itu biasanya ada yang galak juga ya teman-teman. Dan ini jenis Campbell ya teman-teman. Campbell ini rata-rata ini galak ya teman-teman, bisa gigit ya. Kalau Campbell itu agak galak. Jadi untuk Campbell itu kalau mau pegang itu hati-hati ya teman-teman. Dan selanjutnya ini jenis Winter ya. Ini jenis Winter. Kalau Winter ini enggak galak, ini jinak ya teman-teman, enggak gigit. Jadi untuk anak kecil ataupun itu buat mainan itu aman. Ini yang white, putih, dan ini yang hitam. Dan untuk alas saya pilih batu seloid ya teman-teman.
Ini batu seloidnya ini bentuknya kayak gini. Dan saya pilih yang nomor 3 yang agak gede ya teman-teman. Karena kalau terlalu kecil itu kalau lagi beranak itu bisa tertimbun batu itu ya teman-teman. Ini saya pilih yang nomor 3. Untuk produksi sih ini populasi sebenarnya bisa dibikin rak tengahnya lagi lebih banyak, lebih bagus. Cuman ini belum tak bikin, ini baru persiapan yang tengahnya ya teman-teman, belum tak bikin rak. Ini sebenarnya kalau tengahnya dibikin rak-rak lagi, ini bisa masuk populasi 1000 pasang lebih ya teman-teman. Dan untuk jenis Syria ya teman-teman bisa dikoloni. Misal 1 jantan 5 betina bisa. Cuman kalau untuk Campbell itu biasanya 1 box itu sudah 1 pasang. Terus untuk winter juga 1 box 1 pasang ya teman-teman. Dan untuk anakannya kalau Campbell itu anakannya 5 ekor nyampe 12 ekor. Tapi rata-rata sih sekitar 7 ekor sih. Terus kalau untuk winter sama. Terus kalau untuk Syria bisa mencapai 15 ekor ya teman-teman. Dan ini baru lahiran ini. Ini baru lahiran. Ya ini baru lahiran. Ini lagi nenen. Ini jenis Syria yang lagi beranak. Dan ini kombinasi warna. Ini dari putih dari bulu ini kita kombinasi dengan kawinkan dengan hitam. Ini kebanyakan keluarnya ini bulu panda ya teman-teman. Dan untuk panen anakannya itu dari kita lahiran sekitar 25 hari ya teman-teman, itu bisa dipanen, bisa langsung dijual ya teman-teman. Dan ada juga yang belum dipanen terus udah melahirkan lagi ya teman-teman. Contohnya ini anakan pertama masih kecil-kecil, ini udah lahiran lagi ya teman-teman. Kalau kayak gini ini anakan pertama ini walaupun masih kecil kita tetap harus dipanen ya teman-teman. Nih. Soalnya kalau ini nggak dipanen, ini anakan yang kecil ini bisa mati ya teman-teman. Dan ini anakannya yang sudah dipanen, siap jual ya teman-teman. Kalau jenis Campbell itu banyak kombinasi warnanya ya teman-teman. Sama Syria juga kombinasi warnanya, jenisnya banyak banget. Dan ini Campbell yang untuk siapan indukan ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita masukin. Oh ya teman-teman, untuk perjodohan untuk Campbell dari kecil kita koloni. Terus ntar kalau udah remaja ataupun udah dewasa baru kita jodoh-jodohkan di box 1 sepasang ya. Karena untuk perjodohan kalau udah dewasa baru ketemu itu
hamsternya kebanyakan berkelahi. Jadi kalau berkelahi dibiarin terus, itu kebanyakan salah satunya mati ya teman-teman. Jadi untuk kita amannya, kita koloni dulu dari kecil, terus kalau udah remaja, dewasa, begitu baru kita jodoh-jodohkan. Itu aman ya teman-teman, karena udah mengenal satu sama yang lain, terus baunya juga bau satu ya teman-teman. Jadi kalau baunya beda itu bisa kelahi ya teman-teman. Dan untuk penataan boxnya ini kayak gini ya teman-teman, bisa disap-sap ya teman-teman. Dan untuk kalkulasi panennya ya teman-teman, kita panen di anakan Campbell sekitar Rp5.000 per ekor ya teman-teman, cuman per 100 ekor. Jadi yang 100 ekor, satu ekornya Rp5.000, terus bonusnya 2 ekor ya teman-teman. Dan untuk kalkulasi ini sekitar 500 pasang. Kalau panen raya ini satu minggunya itu sekitar 250 ekor ya teman-teman. Jadi 250 ekor dikali Rp5.000 sekitar 1.250.000. Untuk berarti untuk satu bulannya kali 4 berarti sekitar 5 jutaan ya teman-teman. Untuk biaya produksi satu bulannya itu sekitar 1 jutaan ya teman-teman, kalau dikerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi sisa 4 juta ya teman-teman, itu sangat prospek sekali, sangat menghasilkan sekali, dan masih jarang banget orang-orang teman-teman yang belum melirik usaha ternak hamster ini ya teman-teman. Dan untuk pasaran sendiri, kita banyak tengkulak yang datang ke sini buat eceran ataupun buat untuk grosiran ya teman-teman. Untuk tempatnya ya teman-teman, bisa dari box es krim yang bekasan, ataupun dari ember cat bekas, ataupun dari galon bekas yang dipotong, bisa bebas. Cuman untuk box es krim sendiri ini kelihatan lebih rapi dan mudah ditata ya teman-teman. Ini kelihatan rajin sekali. Itu bisa pemanfaatan kaleng-kaleng bekas, bisa dimanfaatin ya teman-teman buat naruh. Untuk pakan harian kita racik sendiri ya teman-teman. Ini bentuknya kayak gini. Ini dari campuran fur ayam ataupun fur babi bisa, terus dicampur sama ampas tahu ya teman-teman, atau ranjem ini. Terus untuk perbandingan kita campurkan 1:2 ya teman-teman. Untuk satunya furnya, dan untuk duanya kita pakai ampas tahu ya. Ini untuk kalau untuk Campbell ini satu pasang cukup segini ya teman-teman. Dan kita bisa kasih biji-bijian, millet, atau keweci, atau sayur-sayuran untuk selingannya ya teman-teman. Bisa, dan kita kasih pakan 1 hari 2 kali ya teman-teman, pagi dan sore ya.
Dan untuk kabel ini segini cukup ini. Satu pasang segini. Ini. Dan untuk kita mau kombinasi warna ini, misal indukan hitam, ini kita jodohkan dengan yang putih polos ataupun yang putih blonteng, biar ini keluar anakannya bisa keluar corak panda ya teman-teman. Ini kayak gini misalnya, ini corak panda ini. Untuk alas ya teman-teman, gantinya itu berapa hari gitu ya. Untuk alas sendiri, kalaupun masih kering ataupun banyak kotorannya, kalau masih kering, masih bersih, itu nggak perlu diganti ya teman-teman. Kalau diganti itu udah kotor banget, terus basah. Misal masih bersih tapi basah, kita langsung ganti. Terus misalnya agak kotor tapi masih kering, itu masih bisa dipakai sih. Terus kalau ini kayak gini nih, kotor terus agak basah, itu di situ harus kita ganti ya teman-teman, untuk menjaga kesehatan hamster ya. Untuk pencahayaan listrik itu sendiri, kita nyalain pas waktu kita mau makani ya teman-teman. Kalau udah selesai makani, kita listriknya matiin. Soalnya kalau kita full pakai pencahayaan listrik, di samping untuk mengurangi biaya produksi setrum listrik, kita itu juga menghindari agar mata hamster itu nggak flek ya teman-teman. Soalnya kalau terlalu terang terus lama, ini kebanyakan mata hamster itu kena flek gitu ya, kena katarak gitu, ngeflek putih gitu ya teman-teman. Dan juga kalau gelap ini, hamsternya biar tenang gitu ya teman-teman, jadi nggak mudah stres gitu ya. Soalnya kalau terang ini hamsternya ini aktif terus ya teman-teman. Untuk harga anakan Campbell ini ya teman-teman, kita jual Rp5.000 ya, cuman per 100 ekor. Bonus 2 ekor. Dan untuk indukan Campbell kita jual sepasangnya itu 50.000 ya teman-teman, siap produksi ya. Dan untuk anakan Syria sendiri kita jual Rp10.000 ya per 100 ekor, bonus 2 ekor ya teman-teman. Terus untuk induk Syria itu kita jual 90.000 nyampe 100.000 satu pasangnya ya teman-teman, kecuali yang bulu panda ya. Kalau bulu panda induk itu per ekornya 75.000 ya. Dan untuk anakan winter kita jualnya itu 8.000 per 100 ekor, bonus 2 ekor ya teman-teman. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman, cara sukses beternak hamster ya. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa coret-coret di kolom komentar ya, ataupun yang mau kulakan anakannya ataupun mau belajar beternak hamster, bisa hubungi kita ataupun langsung coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Ya begitu dulu ya teman-teman kiranya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.